Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan dengan Pasien untuk mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan sebagai penilaian UAS dengan dosen pengampu Dr. Petrus Irianto, SH, MH, MPD. Berikut nama-nama anggota kelompok 4 kelas B terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Nalina Negin. Yang kedua, Rosa Simatau. Yang ketiga, Rizka Mutiasari. Yang keempat, Alham Angga Pangestu. Yang kelima, Richard Immanuel Malacopo. Yang keenam, Rance Telenggen. Yang ketujuh, Putri Setiawan. Dan yang kedelapan, Yakison Simbu. Kita masuk di materi Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang. Masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua. Hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar. Lanjutan. Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK mempunyai dua sasaran pokok, yaitu yang pertama, 1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha atau publik atau privat, barang dan atau jasa. Yang kedua, mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen dan pemberi pelayanan kesehatan atau dokter sebagai pelaku usaha? Lanjutan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan lebih lanjut Permenkes Nomor 585 Menkes Per 9 1989 tentang persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, risiko yang akan dilakukan pada pasien. Pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. Bab 2 Pembahasan Hubungan antara hukum pelayanan kesehatan dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu atau zaman Yunani kuno. Dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapa dengan anak yang bertolak dari prinsip father knows best yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien. Lanjutan A. Hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara umum. Hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hak pasien atas perawatan. Yang kedua, kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan. Yang ketiga, kewajiban memenuhi aturan-aturan pada kesehatan. Yang keempat, kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya tenaga kesehatan.
Yang kelima, kewajiban memberikan imbalan jasa. Yang keenam, menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Yang ketujuh, hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik. B. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien. C. Hak atas itikat baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik. D. Hak membela diri terhadap tuntutan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya, serta hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. E. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut. 1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman. 2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia. 3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan resiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut. 4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik. 5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan. Tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan terhadap pasien. Pelaksanaan tanggung jawab dokter atau pihak rumah sakit dalam memberikan informasi medis yang jelas dan akurat kepada pasien merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 butir A Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang berbunyi, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Kemudian dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter dalam menjalankan proses kedokterannya wajib memberikan penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, kewajiban dokter dalam memberikan informasi yang baik dan benar juga diatur dalam pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 mengenai kewajiban dokter menghargai hak-hak pasien bahwa seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter. Selain itu, ditentukan pula bahwa seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien. Selanjutnya, dalam Kode Etik Rumah Sakit atau Kodersi diatur kewajiban rumah sakit untuk memberikan informasi kepada pasien terkait dengan penyakitnya, tertuang sebagaimana dalam pasal 10 Kode Etik Rumah Sakit yang berbunyi, rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien dan tindakan apa yang hendak dilakukan. Lanjutan, pada umumnya dokter dalam memberikan tindakan medis kepada pasien terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tindakan berupa surat pernyataan persetujuan yang telah ditandatangani oleh pasien. Hal ini selain karena bentuk tanggung jawabnya untuk melaksanakan hak pasien atas persetujuan tindakan medis juga karena adanya kekhawatiran akan tuntutan hukum yang mungkin saja terjadi jika tindakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun para dokter dapat berlindung di balik pernyataan persetujuan tindakan medik yang telah ditandatangani pasien,
dan atau keluarganya tidaklah berarti tindakan medik yang dilakukan tidak dapat soal secara hukum karena syarat lahirnya sebuah persetujuan tindakan medik adalah setelah pasien mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, jujur dan benar dari semua hal yang akan dilakukan pada diri pasien yang menyangkut alasan mengapa tindakan medis tersebut harus dilakukan. Apakah risiko tindakan tersebut juga dilakukan atau tidak dilakukan? Adakah alternatif lain selain tindakan yang disarankan oleh dokter dan apa saja yang menjadi kemungkinan risiko yang dapat terjadi dan sekaligus berapa biaya yang mungkin akan ditanggung oleh pasien jika tindakan tersebut dilaksanakan. Lanjutan. Jika semuanya telah dijelaskan dengan seksama, maka pilihan ada pada pasien. Apakah dirinya setuju atau tidak setuju tindakan tersebut dilakukan? Jika pasiennya setuju, baru diperbolehkan untuk membuat surat pernyataan persetujuan tindakan medis yang dimaksud. Jika pasien tidak setuju, maka tindakan yang disarankan oleh dokter tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan. Namun, tidak berarti bahwa pasien tersebut harus ditelantarkan, tetapi dokter dapat memilih beberapa tindakan alternatif yang jauh lebih menguntungkan bagi kesehatan dan keselamatan pasien. Persetujuan tindakan medis yang dapat diperoleh dokter sebelum melakukan tindakan medis pada pasien terkadang tidak sesuai dengan syarat-syarat lahirnya sebuah persetujuan tindakan medis yang baik, di mana sebelum pasien membuat persetujuannya atau konsen terlebih dahulu harus mendapatkan informasi yang jelas dan detail atau informan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan terhadap dirinya sehubung dengan penyakitnya. Kesulitan memberikan penjelasan yang detail dan hanya memberikan informasi medis yang secukupnya dan meminta pasien menandatangani persetujuan tindakan medis sudah sering dialami oleh pasien dan atau keluarganya. Lanjutan, pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit atas hak persetujuan tindakan medis bagi pasien merupakan sebuah syarat mutlak dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu oleh pasien adalah sebuah perbuatan malpraktek medis, di mana dokter atau pihak rumah sakit dapat dipersalahkan karena perbuatannya baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaiannya tidak meminta persetujuan tindakan medis pada pasien, apalagi jika akibat tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian pada pasien. Kewajiban dokter atau pihak rumah sakit untuk melaksanakan hak atas persetujuan tindakan medis bagi pasien dalam pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang berbunyi setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya. Selanjutnya, dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran mengatur tentang persetujuan tindakan medik yang berbunyi yang pertama, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Dan yang kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 3. Penjelasan bagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup A. Diagnosis dan cacat cara tindakan medis. B. Tujuan tindakan medis yang dilakukan. C. Alternatif tindakan lain dan risikonya. D. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan E. Promosi terhadap tindakan yang dilakukan. 4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
dapat diberikan baik secara tertulis maupun lintas. 5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandangkan oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ya, baik, kita lanjut di bab 3 yang terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan yang pertama, hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap tenaga medis atau dokter atau perawat, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis atau informed consent, yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Adapun di Indonesia, informed consent dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585, Menteri Kesehatan 1989. Hubungan tersebut lahir dan memenuhi syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat subjek dan syarat objek. Kedua, tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit, yaitu tanggung jawab publik rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non-diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan atau health receiver, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan atau health receiver, demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun permasalahan di atas, maka disarankan agar segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.